menghindari iri dan cemburu. Refleksi pagi 1675. Bagaimana gambaran Amsal tentang iri atau cemburu di Amsal 27 ayat 4? Ini dia. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Saudara-saudara, panas hati dan murka adalah luapan emosi tidak sehat yang bila sudah dilampiaskan, maka keduanya itu akhirnya akan mereda dengan segala dampak negatif yang ditinggalkannya. Tidak demikian dengan perasaan iri atau cemburu. Perasaan seperti ini akan menggerogoti hati seseorang secara terus-menerus dan kemudian bisa menimbulkan rencana dan tindakan jahat. Seperti Kain yang merasa iri terhadap Habel di Kejadian 4 yang berujung pada pembunuhan, begitulah sikap iri dan cemburu yang dibiarkan menggerogoti hati. Saudara-saudara, rasa iri dan cemburu memang telah sering berujung pada tindakan jahat. Seperti halnya saudara-saudara Yusuf di Kejadian 37 yang karena iri menjual Yusuf, atau Raja Saul yang hendak membunuh Daud karena dengki di 1 Samuel 18. Demikian jahatnya perasaan iri dan cemburu menggerogoti hati. Ini semua tentulah tidak dikenan Tuhan. Itulah sebabnya di Yakobus 3 ayat 14-16, Yakobus menegaskan bahwa perasaan iri bukanlah hikmat yang datang dari Tuhan, tetapi ini berasal dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ini semua akan berujung pada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Karena itu, marilah kita membuang jauh-jauh sikap iri dan cemburu yang bisa merusak hati kita. Maukah kita? Menegur dalam kasih. Refleksi pagi 1676. Apa yang dinasihatkan Amsal bagi orang percaya dalam mewujudkan kasih kepada sesama? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara-saudara, teguran yang disampaikan bukan karena kebencian, tetapi karena kasih kepada sesama adalah hal yang diperintahkan Tuhan di Imamat 19 ayat 17 dan 18. Melalui teguran, seseorang yang telah berbuat dosa diharapkan untuk insyaf dan kembali ke jalan yang benar. Inilah juga yang diajarkan Yesus Kristus di Matius 18 ayat 15 untuk menegur seorang saudara yang berbuat dosa pertama-tama di bawah 4 mata. Teguran yang nyata-nyata itu memang hal yang penting sebagai wujud kasih. Saudara-saudara, Galatia 2 ayat 11 menceritakan bagaimana Rasul Paulus secara berterus terang menegur Rasul Petrus yang telah berbuat salah. Teguran nyata-nyata yang didasari oleh kasih merupakan hal yang sehat untuk pertumbuhan iman. Saling menegur di antara orang percaya pasti akan membantu umat Tuhan untuk selalu mawas diri dalam setiap ucapan, perilaku, dan tindakan. Hanya saja sayangnya, kita sering enggan untuk saling menegur dengan alasan demi untuk menjaga perasaan orang. Kita pun tidak suka untuk ditegur, bahkan menganggap bahwa teguran itu hanya mencampuri urusan orang lain saja. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk saling menegur di dalam hikmat Tuhan sebagai wujud kasih.
Kawan dalam kebenaran. Refleksi pagi 1677. Apa yang membedakan antara kawan dan lawan? Mari kita simak nasihat dari Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara, seorang kawan sejati tentu akan memikirkan apa yang baik bagi sahabatnya. Bila sahabatnya berlaku tidak benar, ia pasti akan menegurnya. Tidak demikian dengan seorang lawan yang berniat jahat. Kalaupun ia terlihat memuji dan berkata-kata manis, ia sebenarnya hendak menjerumuskan dan mendatangkan celaka saja. Bujukan seorang lawan tentu haruslah diwaspadai, sedangkan teguran seorang kawan tentu haruslah didengar dan dicamkan dengan baik. Inilah sikap bijak dari seorang yang takut Tuhan. Saudara-saudara, teguran yang dilakukan untuk menyatakan kesalahan dan mengajak kembali ke jalan kebenaran adalah hal yang dilakukan oleh para nabi Tuhan di masa dulu. Lihat saja bagaimana Nabi Nathan sewaktu menegur Raja Daud di 2 Samuel 12 karena perselingkuhannya dengan Batsheba. Juga lihatlah Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea, Yoel, dan banyak nabi yang lainnya. Mereka semua adalah lidah Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Di dalam skala yang jauh lebih kecil, orang percaya juga seharusnya menyampaikan suara kebenaran untuk kawannya, walaupun pada waktu disampaikan, suara kebenaran itu mungkin saja terasa menyakitkan. Karenanya, marilah kita menjadi kawan dalam kebenaran. Merasa cukup di dalam Tuhan. Refleksi pagi 1678. Apa nasihat Amsal supaya kita dapat menikmati segala sesuatu? Mari dengar baik-baik nasihat dari Amsal 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara-saudara, bila seseorang sudah terlalu kenyang karena makan berlebihan, maka makanan yang paling enak pun sudah tidak lagi menarik hatinya, bahkan ia bisa-bisa muak melihatnya. Tidak demikian dengan orang yang sedang lapar. Makanan yang kurang enak pun akan terasa sangat nikmat. Segala sesuatu yang berlebihan memang pasti tidak akan dapat dinikmati. Kemampuan untuk menikmati dengan secukupnya segala sesuatu tentu memerlukan hati yang merasa cukup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, di Matius 6 ayat 11, Tuhan Yesus mengajarkan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Bagian dari doa Bapa kami ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat kecenderungan sifat manusia yang seringkali tidak pernah merasa cukup. Tidak adanya rasa cukup itu tidaklah hanya terkait soal makanan, tetapi juga soal harta milik dan kekuasaan. Seperti sebuah ember bocor yang selalu diisi, tetapi tidak pernah penuh, demikian juga hati yang tidak pernah merasa cukup. Sekaya apapun seseorang, bila ia tidak pernah merasa cukup, maka ia adalah seorang yang miskin hatinya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersyukur.
Anugerah rasa cukup dari Tuhan akan memenuhi kita semua.